Shalom, salam damai sejahtera bagi kamu sekalian. Senang sekali boleh berjumpa dalam Renungan Pagi edisi 20 Juni 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk mendengar firman-Nya yang akan menuntun hidup kita. Mari kita berdoa. Kami telah membuka hati kami Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ambil alih pikiran dan hati kami, agar firman ini dapat tertanam baik dalam hati pikiran kami dan dapat kami lakukan di sepanjang perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Nyatakanlah isi hati Tuhan kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kolose 1 ayat 9-14 yang berbunyi demikian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Berdoalah bagi sesama menjadi tema perenungan kita pada saat ini. Salah satu lagu yang sangat menyentuh hati, judulnya yaitu Doa Seorang Anak, di mana seorang anak sangat bahagia ketika namanya disebut dalam doa orang tuanya. Liriknya seperti ini. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana perasaan kita jika nama kita disebutkan dalam doa orang yang ada di sekitar kita? Tentu ada perasaan senang, perasaan haru, dan perasaan bahagia. Karena hal itu menunjukkan bahwa orang lain sungguh peduli dan mengasihi kita. Dan sebagai seorang pemimpin atau gembala, Paulus terus mendoakan Kolose agar bertumbuh imannya. Dan dalam bacaan kita saat ini merupakan doa Paulus untuk jemaat di Kolose. Apa isi doa Paulus untuk jemaat di Kolose? Paulus menyampaikan permohonannya kepada Tuhan untuk jemaat Kolose, agar jemaat Kolose ini menerima hikmat dan pengertian untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna, agar jemaat Kolose ini lebih maju secara rohani. Dari ucapan syukur Paulus sebelumnya, kita menemukan bahwa jemaat Kolose ini sudah baik dalam iman, kasih, dan pengharapan. Tetapi Paulus tidak berhenti untuk berdoa. Paulus tidak cepat puas. Ia terus berdoa supaya jemaat Kolose ini bertumbuh dan bertambah baik. Kemudian Paulus juga berdoa
agar jemaat Kolose ini hidup menurut standar Allah, yaitu agar mereka hidup layak di hadapan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan dalam segala hal, agar mereka juga bisa memberi buah dalam segala pekerjaan baik, yaitu melakukan firman Tuhan seperti yang sudah dilakukan oleh Paulus, berbagi dengan orang lain tentang kabar baik, dan apa yang kita punya di masa sulit ini, menolong orang lain yang sedang kesulitan, agar mereka juga boleh bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dikuatkan dalam segala kekuatan untuk menanggung sesuatu dengan tekun dan sabar. Sabar berarti tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa. Sabar juga dalam penderitaan, tekanan, dan godaan. Inilah doa Paulus yang sebagai tanda kasihnya kepada jemaat di Kolose. Dan doa ini terus dinaikkan Paulus agar Kolose ini semakin hari semakin kuat dalam imannya kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mendoakan sesama menunjukkan bahwa kita mengingat dan peduli kepada orang lain, juga mengikis sikap kita yang egois atau sikap yang hanya memikirkan diri sendiri. Mendoakan sesama juga menunjukkan bahwa kita berharap yang terbaik bagi saudara-saudara kita. Berdoa bagi sesama menunjukkan bahwa kita juga siap dan ingin menanggung beban yang saudara-saudara kita hadapi itu bersama-sama. Karena tentu dalam hidup ini kita menghadapi pergumulan yang tidak mudah dan sangat kompleks. Dan kita tidak mampu menanggung itu sendiri. Karena itu kita bisa saling mendukung dalam doa sebagai bentuk kepedulian kita, sebagai bentuk kasih kita kepada sesama. Kiranya firman Tuhan ini terus kita lakukan dalam hidup kita. Terpujilah Kristus atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, atas kasih-Mu kami diperkenankan oleh Tuhan untuk kembali merenungkan firman-Mu, di mana kami diajar dan diingatkan untuk saling mendoakan sesama kami sebagai bukti kasih dan kepedulian kami. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk menghidupi firman-Mu ini ya Tuhan. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami membawa kepadamu untuk segala kegiatan yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Ajar kami Tuhan untuk melakukannya dengan sepenuh hati dan tentunya didasari pada ketulusan, agar semua yang kami kerjakan hari ini benar-benar mendatangkan kebaikan dalam hidup kami, mendatangkan berkat dalam hidup kami. Bapa kami yang di sorga, kami juga membawa kepadamu untuk rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk menghadapinya. Sebagai orang tua dalam gumul kami akan menghidupi keluarga dan juga mendidik dan membesarkan anak-anak. Sebagai anak-anak juga dalam gumul kami untuk menggapai harapan dan cita-cita dengan mengikuti proses belajar di sekolah. Berkati kami semua Tuhan, topang kami dengan kuasa-Mu agar kami dapat menjalankan peran kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga membawa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan jamah dan pulihkan mereka, sehingga pada waktunya mereka dapat pulih dan merasakan sukacita.
karena pemulihan yang mereka alami. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka Tuhan. Engkau yang akan terus memulihkan keadaan mereka, yang menghibur mereka, menguatkan mereka, sehingga dalam duka yang mereka alami, mereka dapat kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah sumber damai sejahtera. Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan, seruan kami. Sambut sempurnakan karena kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.